Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, gereja terbakar saat jemaat menjalankan ibadah Paskah hingga menyebabkan kepanikan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, puskesmas terbakar akibat korsleting listrik. Kepulan asap muncul dari lantai 2 gereja, tepatnya ruang administrasi gereja di kawasan Pulau Asem, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kebakaran ini terjadi saat jemaat sedang melaksanakan ibadah Paskah. Sejumlah jemaat yang panik sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Kejadian kebakaran memang sedang berlangsung, jemaat melaksanakan ibadah. Lagi ibadah ya. Itu posisi yang terbakar di lantai 2. Lantai 2. Ukuran 6x6 kurang lebih 36. Kebakaran bisa dipadamkan dengan menurunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun para jemaat terpaksa dievakuasi dan proses ibadah ditunda sementara waktu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di Puskesmas Pondok Salam, Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu malam. Api berkobar di sebuah ruangan yang diketahui penuh dengan dokumen pasien hingga kepegawaian. Sejumlah peralatan pun ikut terbakar. Dari keterangan pihak puskesmas diketahui ruangan yang terbakar adalah ruangan tata usaha. Kebakaran ini terjadi diduga akibat korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ya, terbakar banyak dokumen komputer juga, elektronik juga, print juga. Kami sudah. Untuk pelayanan besok hari seperti apa Pak dengan kondisi seperti ini Pak? Untuk besok hari diusahakan untuk dilayani dulu ya pasien yang datang ke sini itu di ruangan paket di sementara ya. Setelah 1 jam, api berhasil dijinakkan oleh petugas pemadam kebakaran dibantu warga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kecelakaan antara minibus dan truk tangki terjadi di Jalan Raya Bypass, Kelurahan Meri, Mojokerto, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat minibus ringsek, sementara penumpangnya terjebak di dalam. Salah satu di antaranya seorang ibu hamil yang sempat histeris sebelum akhirnya ditolong warga. Tim PMI Kabupaten Mojokerto yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke rumah sakit. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat salah satu kendaraan hendak mendahului kendaraan lainnya. Namun sopir kehilangan kendali saat muncul truk dari arah berlawanan hingga langsung terjadi benturan. Arah Surabaya, setelah yang video yang nyalip crash. Crash mau banting kiri, nggak nutut, ada tangki, tabrak tangki, mobil tangki. Pak, tadi sama satu arah. Penumpangnya gimana Pak? Penumpang yang dari Ayla sementara 2 orang yang kebetulan ibu hamil tua tadi. Selamat. Unit Laka Lantas Polres Mojokerto Kota langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara sopir truk dibawa ke Polres Mojokerto untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, tanpa rasa malu, 3 pasangan muda-mudi asik berjumbu di taman hingga viral di Sampang, Jawa Timur. Sementara di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, seorang pria tega melecehkan 4 santri dengan alasan idap kelainan seks sejak istri meninggal. Sepi, tapi ada yang banyak pacaran. Video amatir warga menunjukkan pasangan muda-mudi asik berjumbu mesra di Taman Bunga, Jalan Jamaluddin, Sampang, Madura. 3 pasangan ini seakan merasa dunia milik mereka hingga tak menghiraukan keberadaan warga sekitar yang datang ke taman. Mereka memanfaatkan suasana sepi saat malam hari. Postingan ini pun mendapat beragam komentar pedas dari warganet. Mereka mempertanyakan pengawasan dari orang tua dari pasangan sejoli tersebut. Selain itu ada juga yang mengecam tindakan yang dilakukan ketiga sejoli dan meminta Satpol PP menangkapnya. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Satpol PP Kabupaten Sampang akan berpatroli di setiap tempat yang rawan dan sering terjadi tindakan mesum. Dipanggil atau ada pengaduan karena kami menyiagakan 3 anggota yang ada di kantor. SOP kami maksimal 30 menit sudah sampai ke lokasi.
Petugas berharap masyarakat juga berperan aktif dan ikut andil menjaga ketertiban taman di Sampang. Apabila ada kejadian lagi, masyarakat diimbau segera menangkap dan menyerahkan ke petugas berwenang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pria berinisial AH, 57 tahun, dibekuk Satreskrim Polres Tapanuli Selatan, Sumatera Utara karena diduga melecehkan 4 santri laki-laki. Dalam menjalankan aksinya, tersangka mengiming-imingi uang 50 hingga 100 ribu rupiah kepada korban. Tersangka kemudian membujuk para korbannya untuk berbuat asusila di kediamannya. Aksi tersangka diketahui sudah berulang kali dilakukan sejak Februari 2025 silam. Dari hasil pemeriksaan polisi, ia diketahui merupakan residivis kasus pelecehan. Tersangka juga mengaku mengidap kelainan seks menyimpang sejak istrinya meninggal. Sudah melakukan beberapa kali perbuatan ini, ya, berdasarkan hasil pemeriksaan awal kita terhadap beberapa korban. Modusnya yaitu pelaku sering menjumpai dan mencari anak korban atas nama RAS di lembaga pendidikan dan tersangka sering memberikan uang kepada korban untuk jajan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Sebuah toko jadi korban penipuan modus menggunakan QRIS palsu di Semarang, Jawa Tengah. Dalam aksinya, pelaku membawa kabur 2 kaos lengan panjang, minyak wangi, dan uang Rp50.000. Aksi seorang pria tengah mengedit QRIS tanda bukti pembayaran menggunakan ponselnya di sebuah toko Jalan Pocowolo Barat 5 Semarang, Jawa Tengah terekam CCTV. Beberapa saat kemudian pelaku mengaku sudah membayar melalui QRIS dan memperlihatkan bukti pembayaran dari ponselnya kepada karyawan toko. Bahkan karyawan toko juga sempat mengambil gambar dan dikirimkan ke pemilik toko. Namun sehari kemudian baru diketahui bahwa QRIS bukti pembayaran tersebut adalah palsu karena pembayaran dari pelaku tidak masuk ke rekening toko. Akibatnya toko mengalami kerugian sebesar Rp450.000 lantaran pelaku membawa 2 kaos lengan panjang, 3 parfum dan meminjam uang sebesar Rp50.000. Totalnya itu 450. Dia bilang ini sudah masuk ya Bu, saya foto itu, saya percaya aja. Besoknya bos telepon saya, kok QRIS-nya kemarin orang belanja itu bayar pakai QRIS apa ini BNI, tapi tidak ada masuk. Pemilik toko belum melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian, namun diduga pelaku sudah melakukan aksinya di beberapa tempat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan.